Kali ini saya lagi bersama para janda. Nah, ini adalah deretan janda bolong atau Monstera adansonia ya, kalau di bahasa Latinnya. Banyak pertanyaan juga yang muncul di channel kita mengenai perawatan si janda bolong ini. Sebenarnya tanaman-tanaman hias ini seperti janda bolong, terus caladium, philodendron, terus monstera itu sebenarnya dahulunya itu mereka adalah tanaman-tanaman yang hidup liar di hutan. Seperti kita ketahui kalau misalkan si monstera deliciosa di belakang saya ini habitat asalnya itu di Amerika Selatan ya, di Brasil, Amazon, sampai ke Meksiko. Aslinya dari sana, dari hutan hujan tropis. Jadi sebenarnya perawatan tanaman ini nggak begitu rumit ya teman-teman ya, dibandingkan kalau teman-teman merawat tanaman-tanaman seperti anggrek atau aglonema yang memang perawatannya agak ekstra. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga di tanaman-tanaman kita yang sederhana dan perawatannya gampang ini ada masalah-masalah. Nah, seperti di janda bolong kita ini. Nah, ini saya akan jabarkan mulai dari yang bayi ya. Nah, ini adalah janda bolong yang bayi, baby, belum ada bolongnya ya. Nah, jadi belum ada bolongnya karena dia masih bayi. Nah, ini nggak ada masalah karena dia sehat. Yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan tanaman janda bolong bayi ini, teman-teman jangan langsung dikenakan sinar matahari full. Kenapa? Karena nanti gosong ya, atau sunburn, terus akhirnya mati. Karena klorofil mereka itu belum aktif 100%. Jadi kalau misalkan mau kasihlah cahaya itu ya sekitar 60-70% ya. Jadi bisa ditaruh di tanaman yang lebih tinggi, atau misalkan ada teras yang terlindung dari sinar matahari langsung, nah itu boleh ditaruh di situ. Karena mereka aslinya memang berada di bawah tanaman itu seperti ini ya. Nah, ini kan ada ini ada anakannya ini ya. Contoh yang nyata ini, nah ini anakannya dari si janda bolong. Dia sepertinya akarnya menjalar kemana-mana, terus ada muncul tunas baru di sini. Kenapa kok muncul tunas baru? Jawabannya seperti di video kita yang sebelumnya ya, apikal dominan. Kita telah melakukan pemotongan atau pemangkasan di bagian pucuk dari si tanaman induknya. Akhirnya tanaman induk ini terangsang untuk kalau nggak memindahkan titik tumbuh ya dia menumbuhkan anakan yang baru. Ya seperti itu ya. Nah, kalau sudah jadi anakan yang baru ini sudah agak gede ya, ukuran segini ini sudah bisa dipecah lah, dicacah ya. Nah, jadi enak sekali sebenarnya. Nah, masalah-masalah yang sering timbul di tanaman janda bolong ini seperti misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, ada yang kayak crispy bolong, terus ada yang kayak putih-putih. Ini sebenarnya penyebabnya karena hama. Jadi yang seperti ini harus kita isolasi dulu, kita jauhkan, karena biasanya hama-hama itu ada di media ya. Nah ini banyak ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan hama-hama di media ini, nah, kelihatan ya. Nah ini kan seperti bekas kulit hewan ya, seperti belatung atau apa gitu ya. Nah ini harus kita jauhkan terlebih dahulu dari tanaman-tanaman yang sehat ya. Nah dia harus kita kasih nematisida atau pestisida atau fungisida juga, seperti furadan, antrakol, atau cairan nem, itu biasanya dipakai untuk menyehatkan tanaman yang kondisinya seperti itu tadi. Nanti kalau sudah sehat, atau misalkan mau teman-teman bongkar medianya, diganti media yang baru, ganti pot yang baru, disisihkan dulu agak jauh. Kalau sudah mulai sehat boleh digabung lagi dengan teman-temannya ya, seperti itu ya. Ya sesehat-sehatnya tanaman mesti ada aja problemnya. Seperti yang ini kondisinya indukan dan sehat ya, tapi ya ada aja yang seperti dimakan serangga seperti ini ya. Ini nggak masalah ya. Jadi memang ada saja kok serangga yang masuk atau makan tanaman kita ya, namanya mereka kan hidup di alam juga seperti itu. Nah,
Problem berikutnya biasanya yang diderita oleh tanaman si janda bolong ini seperti warnanya pucat seperti ini. Pucat atau kekuning-kuningan ini biasanya kelebihan penyiraman dan kurang sinar matahari. Akibatnya mereka ini cenderung daunnya itu kalau dipegang lembek ya, jadi lembek sekali. Berbeda dengan yang seperti ini yang sehat. Ini kalau dipegang itu dia itu kaku. Jadi dia pas antara kelembapan medianya dengan sinar mataharinya pas. Nah, tapi kalau yang seperti ini dia warnanya agak pucat. Warnanya agak pucat dan nah, ada yang model-model kayak transparan seperti ini. Nah, ini bukan variegata ya. Ini biasanya karena kedinginan atau kurang sinar matahari ya. Jadi suhunya terlalu dingin, kurang sinar matahari, terus medianya terlalu lembek atau terlalu basah. Nah, kalau teman-teman perhatikan media ini, nah basah sekali kan. Nah, ini pertolongannya sih cukup simpel sebenarnya, tinggal ditambahkan, misalkan saya tambahkan ini pupuk organik, ini ada pupuk kotoran kambing, ya. Nah, saya tambahkan saja ke medianya. Nah, jadi biar mereka nanti lebih kering ya, karena pupuknya kering. Ini kan pupuk organik kering, jadi sudah mirip tanah. Biar mereka nggak terlalu basah. Tambahkan lagi penyiramannya atau sinar mataharinya ditambah lagi, jadi bisa dijemur atau seperti apa agar medianya ini nggak terlalu basah. Kalau potnya nggak perlu dilakukan repotting, yang jelas tanaman ini memang kurang sinar matahari. Karena memang kemarin ini letaknya dia berada di bawah monstera kita yang besar itu ya, jadi dia selalu tertutupi kalau misalkan sinar matahari. Nah, treatmentnya cukup simpel seperti itu aja, cuman jangan langsung ya sinar mataharinya, paling enggak dekatkan dulu ke teras, nanti kalau sudah mulai agak-agak pemanasan sudah cukup, baru kasih sinar matahari sehari 3 jam 4 jam, nanti warnanya akan berubah dari pucat ini menjadi hijau tua lagi ya, warna sehat. Nah, seperti itu ya. Kendala yang paling sering muncul memang adalah kelebihan penyiraman ya teman-teman ya. Karena penyiraman yang berlebihan juga nggak bagus sebenarnya buat tanaman ini. Meskipun mereka aslinya hidupnya di hutan hujan tropis, tetap aja kalau misalkan kelebihan penyiraman, overwatering, itu gejalanya pasti seperti itu. Kuning-kuning, terus daunnya itu jadi lembek, nah nanti bisa mati. Matinya gara-gara busuk ya, karena kelebihan air. Nah itu berbeda ya kalau misalkan kita melakukan water propagation. Ini adalah water propagation kita yang sudah seminggu. Nah, kalau yang seperti ini nggak usah khawatir, ini karena kena gelas ya, jadi dia kan nempel di bibir gelasnya, nah sehingga dia keluar bercak hitamnya seperti ini. Jadi seperti tanaman yang terluka seperti itu ya. Nah ini akarnya juga sudah bagus, ya teman-teman bisa perhatikan. Nah ini yang seperti ini sudah bisa ditanam kembali ya, jadi tinggal disiapkan media, nanti bisa ditanam kembali. Yang enak itu kalau misalkan kita pakai turus seperti ini. Nah enaknya itu kalau misalkan kita pakai turus seperti ini ya. Nah kalau pakai turus seperti ini tuh sudah sesuai dengan habitat aslinya dari si janda bolong atau Monstera Adansonia ini ya. Kenapa? Karena mereka begitu sudah kita latih naik ke turus, nah, selanjutnya mereka akar-akarnya itu, akar udaranya akan masuk ke turusnya ya. Nah seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini kan masuk dia ke dalam turus. Nah begitu dia masuk ke dalam turus, akar udara ini akan belok ke arah media atau ke arah bawah, ke arah tanahnya ya. Nah jadi ujung dari akar udaranya nanti jadi akar tanah, tapi tetap mensupport batang yang berada di turus ini, sehingga nanti dia lebih cepat besar dan lebih cepat mencapai daun sempurnanya. Nah teman-teman mungkin masih ingat waktu kita bikin tutorial pasang turus ini ya. Nah ini tali pengikatnya sudah bisa kita lepas ya, jadi kisaran seminggu 2 minggu itu bisa kita cek, terus tali pengikatnya ini bisa dilepas. Nah ini sudah terlatih ya dia. Nah dia sudah melekat ini.
ditarik pun nanti putus kalau ditarik ya. Yang jelas dia sudah melekat sama turusnya, dia sudah ngerti jalurnya untuk merambat itu di turus ini. Nah kalau talinya nggak dilepas nanti malah mengganggu pertumbuhan dari batangnya karena batangnya terikat ya. Nah seperti itu. Nah kalau Monstera Dansoni atau janda bolong yang kita ikat ke turus itu pertumbuhannya relatif lebih cepat besar dan lebih cepat dapat form daun dewasa. Jadi kalau misalkan janda bolong yang seperti ini, Monstera Dansoni yang biasa, ini sebenarnya daunnya itu juga bisa besar ya teman-teman ya. Saya pernah melihat di beberapa Instagram itu daun dari Monstera Adansonii yang ini pun yang biasa. Ini kalau bonggolnya sudah segede jari atau 2 jari, biasanya daunnya itu juga bisa sampai panjangnya 45 cm ya. Jadi tergantung kita sendiri merawatnya, apakah kita bisa membuat mereka ini mencapai form bentuk dewasanya atau enggak. Nah, kalau yang masih baby seperti ini ya, ini masih lama ini ya. Paling enggak 2-3 tahun lah bisa mencapai bentuk form dewasa. Kalau yang sudah remaja seperti ini, ya ini kita tinggal nunggu dia naik ke turus, nanti habis dari turus kita turunkan lagi 2-3 kali naik turus sudah, atau ganti turus yang lebih besar, dia sudah bisa mencapai form dewasa. Oke. Satu lagi untuk masalah pemupukan. Pemupukan itu selalu dibedakan ya teman-teman ya, antara tanaman yang baby seperti ini tanaman teenager remaja ya, dengan yang baby yang masih bayi seperti ini. Nah, ini kan berbeda. Jadi bayi, remaja, indukan itu pemupukannya berbeda. Kalau yang bayi seperti ini nggak usah dikasih pupuk dulu, nggak apa-apa, karena mereka harus menumbuhkan dulu daunnya sampai klorofilnya itu benar-benar hijau. Jadi hijau tua. Nanti tandanya mereka sudah bisa melakukan fotosintesis. Nah, pada saat itu kita bisa menambahkan pupuk ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini paling pupuknya cuma seperti ini ya. Pupuk organik ini kotoran kambing 2 biji 3 biji. Nah kita tiap minggu tambahkan 2 biji 3 biji seperti ini, itu sudah cukup ya. Kalau misalkan pupuk kimia itu misalkan Dekastar gitu ya, Dekastar itu dikasih 5 butir aja sudah cukup ya teman-teman, karena mereka masih baby. Bedakan dengan yang sudah tanaman yang indukan seperti ini. Indukan seperti ini kita kasih pupuknya ya banyak, karena kebutuhan nutrisi mereka juga banyak. Seperti yang sudah kita tanam di turus ini. Nah, ini ya kalau yang seperti ini ya harus rutin kita beri pupuk. Nah, ini saya beri pupuk organik ya, jadwalnya kasih pupuk organik, kotoran kambing kering. Saya suka kotoran kambing kering karena mereka ini awet, terus juga sudah nggak berbau dan aman ya. Kalau pupuk kimia biasanya harus ditaruh di outdoor dulu lah 1-2 hari, nanti kalau sudah meresap ke media baru boleh misalkan dimasukkan ke indoor lagi juga sudah boleh. Nah itu dulu ya teman-teman